Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel Kang Dacun, yang dimana kita menceritakan tentang horor ya guys ya. Oke, sebelumnya buat kalian yang pengen diceritakan tentang kisah mistis horornya, boleh DM gua ya. Dan di sini ada seorang ibu yang menceritakan kisahnya yang pernah mati suri guys. Dia nge-DM gua pengen diceritain, katanya pengen di-share ceritanya waktu dia mati suri kayak gitu. Tapi dia menceritakan awal mulanya dia kayak gitu ya guys ya. Nah, dulu itu dia punya kakek, bukan dulu, emang pasti semua orang punya kakek guys ya. Dia punya kakek yang sakti mantraguna guys. Ngeri tuh, sakti mantraguna. Dia tuh sering melihat kakeknya itu, ya mungkin bisa dibilang ritual ya, karena emang dulu dia orang Jawa ya, kejawen, mungkin bisa dibilang kejawen. Nah, dia tuh sering ngelihat bahwa kakeknya itu bisa terbang guys. Dilihat dari sela-sela tembok ini ya, kayu kayak gini kan, dulu kan yang pakai kayak gini ya, kayu kayak gini ya. Dilihatlah kakeknya tuh, dia bisa terbang guys. Dan emang si kakek ini tuh mempunyai perguruan kayak gitu ya, dia yang mengelolanya dan banyak murid-muridnya kayak gitu. Tapi setiap ada pengangkatan tuh hanya ada satu orang yang terpilih guys, bisa menurunkan ilmu si kakek ini kayak gitu ya. Dan sebelum meninggal kakek tersebut, si ibu ini tuh pernah ditawarin, ya makanya mau diturunin kayaknya ilmunya, cuman si ibu ini masih kecil, jadi nggak berani, atau bukan nggak berani sih, lebih ke dia kurang paham, kurang tahu mungkin ya buat apa, mungkin kayak gitu ya. Dan setelah si ibu ini menikah, dia tuh dikaruniai satu orang anak cowok. Nah, disinilah kisah dimana si ibu ini tuh mati suri ya guys ya. Dia itu mempunyai anak cowok, dan setelah mempunyai bayi itu, dia itu kayak linglung guys. Mungkin kalau sekarang tuh bisa dibilang baby blues ya, tapi dulu kan belum ada yang namanya baby blues gitu. Tapi ini emang ada hal pautnya dengan mistis tadi, si kakek tadi yang sudah meninggal gitu. Nah, ternyata si ibu ini tuh setelah lahiran tuh gak sadar selama 7 hari guys. Dia nggak sadar selama 7 hari gitu. Makanya si anak ini tuh disusui sama orang. Jadi si anak ini tuh punya ibu susu kayak gitu ya guys ya. Nah, setelah 7 hari dia nggak sadar, ternyata kenapa dia nggak sadar selama 7 hari? Dia tuh ada yang dateng, ada yang nyamperin dia. 7 hari lo nggak sadar, lo makan bingung kan, makan minum nggak. Ya mungkin disuapin sama suami mungkin ya. Ya mungkin suaminya juga ya panik banget lah ya, pasti jelas panik banget. Nah, setelah itu disingkat cerita, emang si ibu ini tuh gak sadar selama 7 hari itu gara-gara ada kakeknya jenguk. Nah, setelah lahirannya si ibu ini tuh ada kakeknya jenguk dari dunia lain mungkin ya guys ya, karena emang kakeknya tuh udah gak ada. Katanya pengen melihat cucu saya, katanya punya anak, seperti itu ceritanya tuh. Dan lanjut cerita, setelah kejadian yang 7 hari dia gak sadar, dia itu tiba-tiba bukan psikis ya, lebih ke pemikiran si ibu ini tuh gak terkontrol, gak terkendali. Tapi bukan ngamuk-ngamuk ya, lebih ke kayak dia tuh menggendong anak tersebut. Tapi yang anaknya itu dilempar, tapi yang disayang itu kayak bantal. Sayang, katanya kayak gitu. Mungkin itu bisa dibilang kayak baby blues, tapi ini ya emang bukan baby blues itu tadi ya guys ya. Nah, lanjut cerita, setelah hal semuanya kejadian, setelah 7 hari itu nggak sadar, dia tuh kayak linglung semuanya. Ada orang katanya yang ngasih ayam, cuman si ayam yang dikasih itu, si ibu ini tiba-tiba gak tahu gitu. Misalkan si ibunya dikasih ayam nih sama orang, tahu orang itu siapa, misalkan kita sebut si Budi lah. Si Pak Budi ini tuh ngasih ayam ke ibu itu katanya. Cuman si ibu ini tuh pas ditanya sama si suami, ini ayam dari mana katanya. Lah, dari siapa ya? Nah, jadi linglung si ibu ini tuh. Sampai ada kejadian dimana si ibu ini tuh mengalami pingsan. Mungkin entah dia kebanyakan pikiran atau stres, dan pingsannya si ibu ini tuh selama 3 hari guys. Dia nggak bangun-bangun seperti itu. Sampai
si suaminya itu mendatangkan orang pintar gitu ya. Ketika dilakukan, mungkin bisa dibilang sesajen, ketika dilakukan sesajen sama orang pintar ini, apa yang terjadi di dapur rumah si ibu ini, banyak yang ketawa guys, ketawa kuntilanak kayak, dan barang-barang yang ada di dapur tuh dilempar sama si kuntilanak ini, ketawa kayak gitu kan, terus dilempar bukan piringnya, lebih ke mangkok, piring, semuanya berentang kayak gitu guys. Nah disinilah perjalanan si ibu ini tuh mati suri, dan si ibu ini tuh sudah dianggap meninggal guys sama si orang pintar ini, karena emang udah gak ada napas, gak ada nadi kayak gitu ya. Dan tapi ketika orang pintar ini ngomong, kita tunggu sampai maghrib, kalau misalkan udah sampai maghrib berarti bapak harus ikhlas katanya. Tapi ada satu kesempatan pak, bapak cari pete Cina. Tahu gak pete Cina? Yang pete kecil itu, pete selong ya, kalau di Jawa Barat pete selong lah. Nah, si bapak ini tuh mencari pete itu, dan dia mencari kemana-mana pun dia nggak nemu, dan akhirnya pas di jurang ada pohon pete Cina ini guys, pete Cina ini. Dan yang anehnya, di pete Cina yang bapak ini temukan itu buahnya banyak, cuman udah kering semuanya kan. Kalau misalkan pete Cina itu rata-rata udah pada kering ya kalau misalkan lama. Dan yang paling mengejutkan, ada satu pete yang masih utuh, masih seger. Dari seberapa ratus pete yang kering itu ada satu. Sampai si bapak ini heran, kok bisa gitu ya, kok bisa kebetulan bahwa ada pete yang masih seger itu pun di tepi jurang ya guys ya. Itu dia posisi waktu di mana, daerah Sumatera lah pokoknya. Nah setelah diambil si pete ini ya, dia pulang. Nah di sini tuh si ibu ini tuh nggak menceritakan bahwa petenya itu diapakan, tuh nggak tahu gitu loh. Cuman setelah si pete itu datang, pokoknya setelah maghrib tuh emang si ibu ini tuh belum bangun guys. Udahlah, itu udah bisa dibilang diponis ya kalau bahasanya itu. Diponis lah meninggal ya sama si orang pintar ini. Sampai udah persiapan, sang suami si bapaknya pun menangis histeris, pokoknya lah seperti itulah, kayak ya berduka lah ya bisa dibilang. Tapi keajaibannya, setelah mau dilakukan pengangkatan atau mau dimandikan lah misalkan bilang kayak gitu ya, ibu ini tiba-tiba bangun guys. Bayangin, anak yang baru dilahirkannya itu belum pernah dia susui, jadi udah punya ibu susu ya si anak itu. Dan emang si anaknya itu pun dikasih minum air beras kayak gitu guys. Nah lanjut cerita, dia bangun. Nah di sanalah bener-bener normal kembali si ibu ini tuh. Cuman katanya ketika si ibu sama bapak suaminya, maksudnya sama suaminya itu pergi mudik ke daerah Jawa, tetangga di sekitar rumah si ibu ini tuh katanya banyak orang yang ngobrol, lampunya nyala, tapi pas dilihat tuh nggak ada siapa-siapa di rumahnya itu. Nah jadi dari si ibu kecil ini sampai si ibu mempunyai suami, kakek yang udah dulu meninggal dari si ibu ini kecil masih ada sampai sekarang. Dan sekarang si ibu itu sekarang berpindah ke lokasi Jawa Barat kayak gitu ya guys ya. Dan mungkin cerita si ibu ini tuh kayak bener-bener pernah mati suri ya guys ya. Ngeri banget ya kalau misalkan kita pernah mati suri itu. Mungkin di benak kita tuh tobat lah, apalah, dikasih kesempatan kedua untuk hidup. Dan ketika si ibu ini mati suri itu, dia tuh diajak jalan-jalan katanya di hutan kayak gitu. Tapi emang kebanyakan orang yang pernah mati suri rata-rata itu pada diajak jalan-jalannya bukan ke mall guys, tapi ke hutan kayak gitu ya. Oke, buat kalian jangan lupa buat pengen sharing cerita kalian, boleh di DM gue ya. IG gue ada di IG ya namanya Andri_MR22. Oke,
Buat kalian yang buat kalian yang suka dengan cerita gua, jangan lupa di subscribe juga guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.